Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Hasil Cipta Bumi. Masih bersama saya Anton Nugraha. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat kopra biar lapak kita bertahan di situasi pasar yang lagi sepi. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang baru pertama nonton channel ini, silahkan kalian subrek dulu, like dulu, komen dulu, dan jangan lupa dibagikan. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar rutin mendapatkan informasi bermanfaat. Khususnya soal seluk-beluk si buah sakti, yaitu buah kelapa. Oke guys, kita lanjut. Pada sebelumnya, sudah disenggol tentang buah kelapa yang diolah menjadi kopra. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat kopra secara sederhana tapi dengan kualitas kopra yang bagus. Oke guys, ada dua jenis kopra, yaitu satu kopra putih dan dua kopra hitam. Itu bisa dibedakan dari bahan baku yang dipilih dan metode pembuatannya juga berbeda. Ada beberapa metode proses pembuatan kopra. Bisa dengan metode penjemuran sinar matahari langsung, dengan cara penjemuran memakai tudung plastik, dengan metode pengasapan, dan dengan metode open. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas cara yang paling sering digunakan, yaitu pembuatan kopra hitam dengan metode pengasapan yang sederhana. Nah, tentunya kita harus tahu dulu kondisi dan posisi kita saat ini. Ada yang mempunyai tempat yang luas dan mungkin ada pula yang berada pada tempat yang terbatas. Contoh seperti saya yang jualan kelapa di pasar tradisional yang pastinya tempatnya terbatas. Nah, dengan tempat yang terbatas, tentu kita harus pandai-pandai menyeting tempat kita supaya efisien, rapi, dan bersih. Tempat penyimpanan stok kelapa yang tepat, tempat ngabutrik kelapa yang tepat, tempat memarut yang tepat, tempat membuat santan juga harus tepat. Jangan sampai terkesan kumuh dan mengganggu kenyamanan pelanggan kita. Selalu jaga kebersihan tempat usaha kita. Untuk langkah awal pembuatan kopra, tentu kita harus tentukan dulu di mana proses itu akan dijalankan, di mana tempatnya kita bisa membangun tungku atau pembuatan kopra. Jadi kita targetkan dulu tempatnya di mana supaya tidak menyita porsi tempat untuk yang lainnya. Mengerti kan obrolan saya? Oke, lanjut. Jadi kita akan membuat kopra dengan cara diasap atau digarang. Tentu kita harus membuat dulu tungku ataupun hawu yang memang membutuhkan proses penyiapan yang agak panjang dan tentunya memerlukan tambahan biaya baik untuk membeli bahan material dan biaya tenaga kerja untuk pembuatan tungkunya. Nah, jika ada yang ingin tahu cara dan kisaran biaya pembuatan tungku sederhana untuk kopra, akan kita bahas pada video-video berikutnya kalau rame ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Jika tungku sudah tersedia ya teman-teman, sekarang kita bahas langkah-langkah pembuatan kopranya. Nah, untuk prosesnya sendiri diawali dengan menyortir buah kelapa yang hendak kita jadikan kopra. Pilih dulu buah kelapa yang sudah benar-benar tidak mungkin untuk kita proses dengan cara lain atau yang hampir busuk. Ingat, kita membuat kopra ini bertujuan untuk mengurangi kerugian di kala pasar sepi dan stok kelapa kita membeledak. Nah, kita pilih-pilih dulu ya teman-teman, kumpulkan di area yang agak tersembunyi. Tujuannya supaya tidak mengganggu pemandangan pelanggan dari kita ya. Setelah mendapatkan bahan untuk diolah menjadi kopra, kemudian kita belah buah kelapanya. Selanjutnya kita susun di rak tempat pengasapannya dengan posisi tengkurap atau terlungkup, itu terserah kalian. Kelapa yang sudah terbelah mengarah ke bawah
ditumpuk juga bisa asal ada celah di antara keduanya. Nah, jarak antara api dan rak tumpukan kelapa idealnya itu 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi disesuaikan aja dengan lokasi kalian. Ini untuk menjaga agar kelapa tidak gosong. Setelah daging kelapanya setengah kering, kita angkat dari rak, kita taruh di bawah dengan memakai alas. Nah, buat teman-teman, satu lagi ya, jangan dibuang batoknya karena ini bisa dijual. Nah, itu dia kelebihan dari jualan kelapa. Oke, lanjut lagi. Jadi buat teman-teman, untuk pengapiannya sendiri, usahakan dengan bara api yang sedang dan stabil. Kita memilihlah kayu bakar yang agak keras agar supaya apinya itu awet dan menyalanya itu lama. Oke teman-teman, jadi dengan pengapian yang konsisten, proses ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 hari. Nah, lalu apa ciri-ciri dari daging kelapa yang sudah menjadi kopra yang baik? Yaitu ditandai dengan warna daging kelapa yang sudah menguning ataupun kecoklatan. Dan kita juga bisa mengecek tekstur dari daging kelapa itu sendiri ketika sentuh ataupun diraba. Hampir sudah tak terasa basah. Ya teman-teman, bahkan kita bisa memotongkan kelapa tersebut hingga 2 keping biar bisa melihat bagian dalam daging buah kelapa dengan kematangannya yang sudah merata atau belum. Jadi bisa dipotongkan ya teman-teman oleh teman-teman. Nah, jika kita sudah mengecek dengan beberapa cara tadi dan rasa sudah matang merata, kita bisa memindahkan kopra tersebut ke tempat yang lain dan biarkanlah hingga dingin. Nah, setelah dingin teman-teman lalu daging kopra tersebut masukkan ke dalam karung ya, dan langsung bisa dijual ke pengepul kopra yang ada di kota kalian. Harga kopra bisa berbeda-beda teman-teman, tergantung lokasi teman-teman berada dan juga tergantung kualitas kopra yang dibuat oleh teman-teman. Oke, itulah bahasan singkat cara membuat kopra hitam dengan metode pengasapan. Oke teman-teman, dengan niat tekad yang kuat, pandai membaca pasar, mau membangun jaringan kemitraan, berpikirlah kreatif dan inovatif, dan bisa mengelola keuangan dengan bijak, insya Allah usaha kita akan bertahan, berkembang, dan bercabang. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, tanggapan, ulasan, dan komentar silakan tulis di kolom yang sudah tersedia. Baiklah sahabat teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur hari ini, teruslah belajar, dan go action. Oke, diku-dikunya, waalaikumsalam semuanya.